Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah masih setia bersama kami channelnya Dunia Perbankan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, memang di dalam manajemen usaha dari hasil pinjaman di bank maupun di lembaga keuangan lainnya, itu memanglah sangat penting. Harus kita benar-benar mengetahui sistematika manajemennya bagaimana, karena hal tersebut menjadi risiko yang sangat besar terhadap usaha kita, kelancaran usaha kita, ataupun terhadap kredit kita di dunia perbankan. Jadi apa saja yang harus kita lakukan ketika kita meminjam di dunia perbankan atau di lembaga keuangan lainnya? Yaitu yang pertama, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Jadi saya mendapat pencerahan dari teman saya bahwasanya penghasilan kita, agar kita itu hidup sukses, ya sukses menurut versi dia ya, menurut versi mereka atau menurut versi kita. Jadi penghasilan itu ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada penghasilan harian, yang kedua itu adalah penghasilan bulanan, dan yang ketiga itu adalah penghasilan panenan, atau tahunan bisa atau setengah tahun bisa, intinya adalah panenan. Jika kita memiliki 3 penghasilan itu, maka hidup kita insya Allah akan merasa mudah ke depannya, dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita akan terwujud. Nah, jadi akan terpenuhi ya bahasanya. Jadi yang pertama itu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Jadi jangan sampai uang pribadi dan uang usaha itu disatukan. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak jika usaha kita hanya itu satu saja? Nah, jadi ini nanti yang kita akan menjelaskan bagaimana cara memanajemen hasil dari usaha. Intinya, kita harus membuat buku tabungan terpisah antara uang pribadi maupun uang usaha. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah gunakan dana sesuai rencana awal. Jadi ketika kita merencanakan sebuah usaha, maka penggunaan dana, alokasi dana harus sesuai dengan rencana awal yang kita telah bangun. Jadi jangan sampai dana yang kita gunakan keluar dari rencana awal itu. Contohnya, kita buat rencana penggunaan dana ya. Contohnya, 40% untuk stok barang. Kita buat persentase 100%. 40% untuk stok barang. Kemudian 30% untuk renovasi tempat usaha. Kemudian 20% untuk modal kerja. Yang 10% untuk promosi. Nah, hal ini telah kita rencanakan. Stok barang apa saja yang akan kita belikan. Jadi 40%. Jangan ketika dana pinjaman kita 50 juta semuanya dibuat stok barang. Ya, kecuali ya kita sudah memiliki tempat usaha. Kecuali kita sudah punya tenaga usaha. Kecuali kita juga punya branding usaha. Jadi tidak masalah jika seumpamanya 90% atau 80% dana itu dialokasikan kepada usaha kita. Kemudian yang selanjutnya adalah catat dan evaluasi keuangan secara berkala. Pencatatan ini mungkin bagi kita yang orang masyarakat menengah ke bawah itu kebanyakan tidak memahami tentang dunia Excel, ya, dunia komputer. Jadi bisa menggunakan pencatatan buku, ya, pencatatan buku. Kalau kita yang sudah memahami dunia digitalisasi, ya, kita memahami Excel, kita memahami aplikasi kasir, maka itu yang lebih efisien sebenarnya. Kita tidak terbuang tenaga di dalamnya karena sudah ada yang namanya otomatis di dalam perhitungannya. Jadi kita harus mencatat modal masuknya, penjualannya, pengeluarannya, biaya operasional, gaji, laba rugi bulanan. Kemudian selanjutnya adalah pastikan cicilan itu tercover dari keuntungan. Jadi dari usaha
dari usaha yang kita jalankan ada yang namanya keuntungan. Dari keuntungan itu, dari keuntungan jangan kita gunakan 100% dari keuntungan itu ketika kita memiliki kredit di sebuah perbankan. Kemudian selanjutnya adalah kelola persediaan dan arus kas. Jangan terlalu banyak stok barang mati. Ibaratkan gini, jika kita memiliki sebuah toko sembako, kita punya dua produk, kita ibaratkan dua produk ya. Kita punya dua produk, yaitu yang pertama adalah rokok, yang nomor dua adalah korek, ya kan? Ketika korek yang tidak terlalu banyak pembelinya, maka jangan kita selalu stok. Ya, kita stop dulu. Rokok yang sudah banyak melampaui batas, maka itu yang kita stok. Jadi biar apa? Biar percepat perputaran barang. Kemudian yang yaitu yang selanjutnya adalah negosiasi dengan supplier. Bangun tim atau SDM yang sangat efisien. Setelah itu yang terakhir ini adalah puncak dari kesuksesan, yaitu promosi usaha. Promosi usaha secara aktif, baik itu melalui door to door, baik itu menggunakan pamflet ya, media cetak ataupun dari media sosial. Hal ini sangat menunjang keberlangsungan dan kesuksesan bisnis kita. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir, yaitu siapkan dana darurat. Dana darurat, hal ini sangat penting di dalam kita membuka sebuah usaha, karena siapa tahu nanti kita menghadapi sebuah masalah ataupun kesulitan. Ya. Kemudian selalu belajar dan bertumbuh, ikuti pelatihan UMKM, kelas online gratis atau bimbingan dari dinas terkait ya. Yang paling terpenting dari materi kita kali ini adalah jangan gali lubang tutup lubang. Hindari ambil pinjaman baru hanya untuk membayar pinjaman yang lama. Loh, pertanyaannya muncul, bagaimana jika usaha kita menurun, Pak? Bagaimana usaha kita mengalami kebangkrutan? Usaha menurun, usaha bangkrut, pasti ada faktor yang perlu kita segera evaluasi. Ya. Apa itu? Apa kita salah di dalam pemasaran? Kita salah di dalam membuat iklan? Solusinya banyak, teman-teman. Bisa kita menggunakan diskon. Jika di Alfamart dan di Indomaret, kita melihat sebuah diskon, ya, diskon 50%. Dengan pembelian ini, maka gratis ini. Diskon itu berlaku kepada barang yang hampir expired. Nah, ingat ya, mereka tidak akan mau mempertahankan nilai apabila barang itu sudah hampir expired. Karena kenapa? Ketika sudah barang expired dan tidak terjual, itu akan merugi kepada perusahaan. Jadi itu ya, diskon. Kemudian inovasi terhadap produk-produk yang kita miliki. Ketika produk kita adalah jasa, maka perbaikilah apa yang harus kita miliki, skill kita, cara komunikasi kita. Kalau produk, baik dari kemasan dan lain semacamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Selebihnya mari kita sama-sama evaluasi. Jika ada pertanyaan, mohon langsung cantumkan di kolom komentar. Untuk part selanjutnya adalah kenapa pinjaman kita di dunia perbankan itu selalu ditolak. Nah, ini yang penting harus kita ketahui. Kadang kita ingin membuka sebuah usaha tapi kita tidak memiliki modal. Kita meminjam kepada saudara ataupun tetangga tapi tidak bisa tidak diberikan oleh mereka. Nah, solusi terakhir adalah kita pengajuan ke dunia perbankan untuk keberlangsungan usaha kita agar lebih sukses ke depan. Tapi hindarilah pinjaman ketika kita hanya menggunakan konsumtif, ya, bukan kepada usaha. Karena itu akan menjadi bumerang bagi Anda dan juga akan kesulitan bagi Anda untuk memulai usaha ke depannya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.